Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Articulate Storyline 3. Ya, yaitu bagaimana membuat menu hasil belajar. Ya. Kemudian di situ siswa dapat mencetak hasil belajar dia. Kemudian siswa juga dapat mencetak sertifikat ketuntasan belajar. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, misalkan di sini saya klik hasil belajar, ya. Kemudian di sini misalkan siswa sudah dapat 30 poin ya. Kemudian siswa bisa mengklik untuk melihat atau print hasil belajar. Nah, di sini memasukkan nama lengkap. Kalau misalkan di awal belum memberikan nama lengkap, maka di sini saya ketik nama lengkap ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka di sini akan muncul data berkaitan dengan hasil belajar siswa. Kemudian, bagaimana cara mencetak sertifikat? Nah, di sini ada icon sertifikat, cetak sertifikat. Nah, cetak sertifikat ini ada batasannya. Jadi, kalau misalkan dia selamat Anda tuntas, artinya bisa mencetak sertifikat. Akan tetapi jika dia nanti tidak tuntas atau belum tuntas, maka siswa tidak bisa mencetak sertifikat. Nah, ini misalnya siswa sudah dapat mencetak sertifikat, artinya tuntas. Maka bisa diklik pada cetak sertifikat di sini. Kemudian siswa memasukkan nama lengkap untuk dicetak sertifikat. Oke. Ya, maka di sini ada sertifikat. Nah, kemudian si siswa bisa mencetak, diklik pada bagian icon print di sini. Nah, nanti akan pilihan bisa langsung ke print atau ke PDF. Nah, di sini misalkan saya menggunakan PDF Microsoft Print to PDF. Nah, maka di sini di Microsoft itu ada yang sudah menyediakan PDF, biasanya di versi 2010 ke atas ya. Ya, kalau sudah diklik print. Ya, kemudian bisa disimpan, misalkan di sini sertifikat ketuntasan. Langsung aja misalkan kita replace, yes. Atau disimpan. Ya, kemudian kita lihat di bagian desktop yang tidak kita simpan. Nah, ini. Ya, seperti ini sertifikat, hasil dari sertifikat yang kemudian nanti bisa di print atau dicetak. Ya, kemudian kita bisa close, kemudian ini bisa kita close lagi, maka akan kembali seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, langsung saja silahkan dibuka untuk project yang video tutorial sebelumnya, yaitu pada membuat artikel storyline part 2 ya. Nah, di sini sudah saya buka untuk project sebelumnya, video tutorial sebelumnya. Untuk video tutorial sebelumnya bisa dilihat di link sebelah kanan ini. Kemudian untuk projectnya bisa dilihat bisa di-download di kolom deskripsi pada video tersebut. Ya, setelah Anda buka project tersebut, nah di sini kita akan coba membuat scene baru ya. Di sini kita klik new scene. Kemudian kita beri nama di sini, misalkan hasil belajar, ya. Kemudian buka langsung aja. Nah, di sini kita ganti namanya menu utama hasil belajar. Ya, selanjutnya di sini kita akan coba untuk memberikan, ya kita ambil aja dari menu utama. Di sini misalkan di story view ya, di menu materi ya, atau di home atau di menu materi di sini. Misalkan nah ini. Atau di kompetensi ya, bisa ini juga. Nah, ini kita copy aja dari slide sebelumnya, kemudian di copy ke sini. Ya, setelah itu silakan ditambahkan ya
kita tambahkan variasi seperti ini ya. Kita klik insert, kemudian shapes, kemudian kita pilih ya ini ya, misalkan hexagon ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan nilai kuis Anda ya di situ. Tinggal di sini kita klik text box, nilai kuis Anda. Nah, ini kita atur ukurannya misalkan 28, kita atur posisi, kemudian diperbesar, kemudian dicetak, di bold, kemudian di shadow, kasih shadow, kemudian kita ganti teks warnanya, warna teksnya. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita buat center arrange, line center. Kemudian ini juga kita atur, kita ganti di format, kemudian di sini kita pilih more. Nah, kita pilih warna. Nah, di sini kita bisa menentukan shape outline-nya. Warnanya misalkan biru ya, Kemudian kita pilih weight-nya, ketebalannya. Ya, seperti ini. Kemudian kita line, klik pada hexagon tadi, kemudian line center. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan pernak-pernik ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ada di aset ya, itu nanti bisa dilihat di download di kolom deskripsi pada video ini. Nah, ini silakan diklik hasil kuis, kemudian kita drag aja langsung ke artikel storyline ya, seperti ini ya. Ini kita geser aja lah ya, kita geser, pilih arrange, kemudian align center ya. Kemudian di sini kita bisa memberikan teks ya, poin ya, kita tambahkan poin. Nah, untuk poin ini kita ambil dari quiz ya, jadi kita ambil dari quiz di story view, kemudian quiz. Nah, kita ambil di sini untuk yang result slide. Nah, di sini ada, kita perhatikan, perhatikan di sini. Ini kan ada persen dan poin ya, yang kita ambil hanya poinnya saja ya, scriptnya. Nah, ini kita ambil, copy ya, kemudian di copy ya, baru kita tambahkan di sini ya, di hexagon tadi. Kemudian klik kanan, kemudian edit text, kita Ctrl V atau paste ya. Nah, ini kita perbesar ukurannya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita ganti warnanya jadi merah gitu ya. Nah, ini adalah poin. Kalau kita klik preview di slide, nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini ukurannya ya, ukurannya 0 point. Nah, ini kita tambahkan tutup kurung ya, atau tanda kurungnya dihilangkan. Kita editing lagi. Kalau kurang besar bisa diperbesar ukurannya, jangan jadi 36 ya. Oke, itu. Setelah itu kita tambahkan untuk print hasil ya, di sini di icon print hasil. Silakan bisa dilihat di aset ya, dilihat di aset, atau bisa di download di Google ya, bisa ya, atau ya, ketik aja flaticon ya, .com. Nah, nanti tinggal ketik aja, misalkan di sini print. Ya, jadi bisa dicari di flaticon.com tadi ini, kemudian diklik aja icon print di sini. Ya, kemudian nanti tinggal di download ya. Jadi tinggal Anda download aja, misalkan yang kita download adalah PNG ya. Maka diklik aja PNG di sini. Nah, maka nanti akan meminta free download. Nah, silahkan diklik
free download tersebut. Nanti dia akan tersimpan, kemudian pilih save file, oke. Nah, seperti itu cara mendownload icon-icon. Nah, ini bisa disimpan di misalkan di desktop ya. Nah, itu bisa Anda cari untuk icon-icon yang lain sesuai dengan keinginan Anda. Nah, setelah itu Anda cari asetnya ya. Jadi misalkan di sini yang sudah saya sediakan, Anda drag aja langsung ke artikel storyline. Nah, ini kita minimize size yang ada di sini. Kita tambahkan di sini print hasil. Print hasil ya. Kita buat capitalize semua. Kita ganti warnanya menjadi putih. Ya, kemudian di sini sudah jadi untuk print hasilnya. Selanjutnya, nah untuk memunculkan dia nanti ya, jadi untuk memunculkan hasil belajarnya, maka di sini kita klik tombol icon yang ada di printer itu. Ya, klik icon tersebut, kemudian kita klik apa ini? Create a new trigger. Ya, kita tambahkan trigger, kemudian di sini kita pilih print results. Nah, di sini ada keterangan from the user for their name before printing. Nah, ini mengizinkan user atau siswa untuk mengetikkan namanya sebelum mencetak. Nah, ini dicentang, kemudian hasilnya apa? Di sini adalah result slide. Di sini ya, hasil dari result slide. Ya, di kuis yang sebelumnya ya, yang sudah dikerjakan. Kemudian when user click, kemudian object picture tree ya. Di sini picture tree. Ya. Nah, ini picture tree. Kemudian klik OK. Ya, ini sudah jadi untuk yang print hasil. Oke, kita tambahkan teks di sini untuk biar tampilan menarik ya. Misalkan kita ambil dari, nah di sini menu utama, kita copy aja biar teksnya sama. Kita letakkan di menu utama quiz hasil belajar. Kita Ctrl V atau paste ya. Nah, di sini kita letakkan di tengah. Kita beri nama learning progress. Kemudian ini kita centerkan, klik pada learning progress, kemudian kita pilih arrange, kemudian kita pilih align center. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan coba membuat cetak sertifikat ketuntasan belajar ya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Jadi selamat Anda tuntas, silahkan cetak sertifikat ketuntasan ya. Di sini. Nah, kita akan coba untuk buat teksnya. Untuk teksnya di sini kita ketik aja, kita duplikat dari print hasil di sini. Kita copy, klik kanan copy, kemudian kita paste. Kita beri nama cetak sertifikat. Ya, kemudian kita tambahkan icon untuk cetak sertifikat yang sudah saya sediakan di aset. Untuk mendownload icon ini bisa dicari di flaticon.com juga dengan cara ketik aja cetak sertifikat gitu ya. Nah, ini kita drag aja langsung di sini. Kemudian ini kita perkecil, Anda perkecil, kita atur ya. Ya, untuk cetak sertifikat di sini, ya untuk sertifikat di sini kita buat layer ya, 2 layer, maaf, ini kita buat 2 layer. Ini diklik aja new layer. Nah, ini untuk layer, misalkan di sini tuntas gitu.
kita tulis tuntas, karena yang bisa mencetak sertifikat ini hanya yang siswa yang tuntas. Kalau yang belum tuntas dia tidak akan bisa. Makanya di sini kita buat layer tuntas, dan untuk yang gambar sertifikat ini kita cut ya. Kita cut, kita pindahkan ke sini. Kita klik dulu di layer tuntas, kemudian kita paste, klik kanan paste. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini kita beri teks seperti ini. Selamat Anda tuntas, silahkan cetak. Ya. Maka di sini kita kasih teks ya untuk insert, kemudian misalkan text box untuk diisi di tuntas ya, di layar tuntas. Kita atur posisinya di atasnya cetak sertifikat. Ya, selanjutnya di sini ini yang untuk yang tuntas ya, layar tuntas. Kemudian kita duplikat saja untuk yang layar yang tidak tuntas. Klik kanan, duplikat. Nah, di tuntas ini kita ganti, tuntas copy ini kita tulis misalkan gagal gitu ya. Nah, kemudian di sini pada layar gagal, di sini kita ganti ikonnya, kita ubah dengan cara klik format ya, kita buat menjadi grayscale ya, klik recolor pada format recolor, kemudian color modes ya, di situ ada grayscale. Nah, untuk teksnya kita ganti apa? Maaf, Anda belum tuntas ya. Kita ketik belum tuntas, silahkan ulangi tes atau kuis. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada keterangan, maaf Anda belum tuntas, silahkan ulangi tes atau kuis untuk cetak sertifikat di sini. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan beri script ya. Jadi nanti biar muncul ketika tampilan tergantung pada hasil poinnya. Kalau misalkan dia tuntas, maka nanti dia akan menuju ke ini tuntas di layar tuntas. Tapi kalau atau sertifikatnya aktif di sini. Tapi kalau dia tidak tuntas, maka yang aktif yang gagal di sini. Nah, sebenarnya teknik ini sudah saya berikan di materi tentang membuat menu di kuis ya. Maka di sini kita coba copy paste saja untuk scriptnya atau triggernya. Ya, kita klik cari di menu di story view. Kemudian kita cari di menu quiz ya. Nah, ini quiz. Menu utama quiz. Nah, di sini sudah ada pada menu utama quiz di sini saya sudah menyertakan sudah pernah membuat ya trigger di sini. Ada show layer gagal, show layer lulus. Nah, di sini kita bisa copy paste ya. Kita klik kanan copy ya. Jadi triggernya ini kita copy. Kemudian kita klik di menu utama tadi ini ya, di menu utama hasil belajar ya. Nah, kita klik di menu utama hasil belajar di sini, tidak di layarnya ya, tidak di sini, tapi di menu utama hasil belajar. Nah, ini silahkan diklik kanan, kemudian paste. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat kembali ya. Nah, ini tinggal kita arahkan ya, show layernya apa. Nah, tadi yang di copy apa? Gagal ya. Kalau yang di copy gagal, kita klik assign-nya di sini, kita ganti gagal. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke menu kuis tadi ya, di sini menu utama kuis. Nah, di sini yang kita copy sekarang yang trigger lulus ya. Di sini kita klik kanan. Kita klik kanan, copy ya di sini. Kemudian kita kembali ke slide menu utama hasil belajar ya. Kemudian di klik kanan,
di menu utama hasil belajar ya, di base layer, tidak di layer tuntas atau gagal. Nah, di base layer ini kita klik, kemudian baru kita klik kanan paste. Nah, kemudian kita scroll. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita ganti unassign ya. Unassign ini kita ganti menjadi tuntas. Nah, maka nanti ketika hasilnya sudah hasilnya ada poinnya udah muncul atau tuntas, maka dia akan muncul cetak sertifikat atau menuju ke sertifikat di sini. Tapi kalau dia belum muncul hasil pekerjaannya, maka nanti atau belum tuntas, maka akan muncul sertifikat gagal di sini. Ya, ini kita coba ya, kita coba untuk apakah berhasil ya. Nah, ini coba kita klik preview, kemudian di sini. Nah, di sini akan muncul 0 points ya. Maka di sini cetak sertifikatnya tidak aktif ya. Jadi di sini gagal ya. Nanti kalau misalkan poinnya lebih dari itu, dia akan muncul ya yang tuntas, di sini akan aktif. Nah, sehingga kita bisa mencetak sertifikat ya, seperti itu. Nah, untuk yang print hasil di sini tadi, ini nggak bisa diklik ya. Ini harus dipublish terlebih dahulu sehingga dia bisa muncul atau bisa berfungsi. Ya, ini kita close preview dulu. Ya, seperti itu ya caranya, gampang sekali. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat seperti ini. Nah, ketika saya klik di sini, nah akan muncul memasukkan nama ya, jadi sama seperti tadi. Jadi di sini ada keterangan, tulis nama lengkap Anda untuk cetak sertifikat ketuntasan. Nah, di sini masukkan nama, kemudian oke ya untuk mencetak sertifikat ketuntasan. Kemudian di sini ada tombol back atau tombol menghidden atau menghilangkan ya. Nah, seperti ini. Nah, caranya gimana untuk membuat ini? Ya, kita coba. Yang langkah pertama di sini kita tambahkan layer lagi di sini. Kita new layer. Nah, ini kita tulis saja nama, ketik aja nama ya. Nah, kemudian di sini kita perlu membuat dengan menggunakan insert shape ya. Kemudian kita pilih, misalkan ini yang kita pilih, round same side corner rectangle ya. Kemudian kita buat kotak seperti ini. Nah, ini kita buat posisikan di center align middle ya, seperti ini. Kemudian ini kita ganti warna yang kita inginkan apa, terserah ya, ini bebas. Misalkan saya ganti yang warna biru di sini. Kemudian di sini saya beri teks ya, insert text box ya. Masukkan nama. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa atur ukurannya, misalkan kita perbesar menjadi 32. Kebesaran ya. Kita ganti misalkan 18, kemudian kita pertebal, kemudian kita beri shadow, kemudian kita ganti warnanya misalkan putih ya. Kemudian kita akan masukkan variabel atau input text ya, input text di sini. Di sini kita klik aja insert, kemudian input, kita pilih ini data entry yaitu text entry field. Nah, kita buat kotak aja di sini. Nah, ini kita ukurannya boleh berbesar juga boleh, ini misalkan jadi 14 ya. Ini kita buat center. Nah, ini type your text here, ini kita ganti misalkan tulis ya nama lengkap ya, misalkan seperti ini aja lah ya, tulis nama lengkap Anda ya misalkan. Nah, di sini sudah ada teksnya. Kemudian di sini kita perlu menambahkan variabel ya. Kita masukkan variabel. Nah, sebelumnya kan di pertemuan pertama ketika kita membuat menu login itu sudah kita membuat variabel, sudah pernah kita membuat variabel. Maka di sini kita akan membuat variabel.
Caranya bagaimana? Ini kita tambahkan ini edit ya, edit the selected trigger di sini. Kita klik dulu ya untuk text inputnya. Kemudian edit the selected trigger. Nah, set variable text entry 1 ini kita ganti menjadi username. Ya, kalau sudah diklik OK. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal kita kasih tombol silang ya. Jadi untuk menghidden atau menghilangkan kolom ini. Caranya kita gunakan save juga. Insert, kemudian save. Kita pilih mana? Nah, ini kita pilih multiply. Nah, ini kita taruh di pojok kanan aja di sini. Kemudian kita ganti warnanya yang kita inginkan, misalkan warna merah di sini. Oke, seperti ini. Kemudian setelah ini kita bisa mengaturnya ya. Jadi kita beri perintah ya di sini. Nah, kita beri perintah di tuntas. Jadi tuntas ini kita beri trigger ya. Jadi di sini kita kasih trigger. Jadi untuk memanggil nama ini, ya, klik aja pada layer tuntas ya, diklik pada ikonnya. Kemudian di sini klik create a new trigger. Kemudian di sini kita pilih show layer. Ya, kita panggil show layer yaitu nama. Ya, kemudian user klik, kemudian picture one ya, kita pilih picture one di sini. Karena ikonnya di sini. Kalau sudah klik OK. Oke, setelah itu kita klik pada kolom nama ya. Nah, ini kita klik di sini ya. Kemudian untuk yang kolom nama di sini, ini kita klik ya untuk multiply, untuk menghilangkan. Oh ya, di sini kita kasih tombol ya, kita kasih tombol OK. Ini kita naikkan dikit. Di sini kita kasih tombol OK. Kita klik insert, kemudian button, kemudian kita beri tombol, misalkan yang nomor 3 saya pilih ya. Nah, seperti ini. Kita perkecil, klik kanan, edit text ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita ganti, misalkan saya ganti warna yang lain, misalkan nah ini saya ganti warna seperti ini. Kemudian ini sudah ya, ini kita buat center ya. Kalau sudah kita buat center, kita klik align center ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ini nanti kita menuju ke sertifikatnya. Nah, ini nanti kita beri trigger nanti ya. Nah, yang kita beri trigger lagi itu di multiply ya, tombol close di sini ya. Nah, ini kita beri trigger, klik aja icon multiply atau tanda silang tadi. Kemudian klik apa ini? Create a new trigger. Nah, ini kita beri hide layer ya. This layer bisa klik multiply one. Kalau sudah ya, ini multiply one ya. Jadi ini yang dipilih ada multiply one. Kalau sudah OK. Ya, setelah itu kita munculkan layer tuntas di sini. Di mana? Di layer nama di sini. Ini kan kita hide layer ya. Hide layer itu dia akan hilang ketika diklik multiply one tadi ini ya. Nah, maka akan muncul, akan kembali ke apa nih? Akan kita panggil apa ini? Layer tuntas ya. Jadi caranya ya, kita 2 kali di sini ketika ini diklik ya. Jadi kan ini ketika di hide layer, this layer when the user click ya. Kemudian diklik lagi multiply, icon multiply, kita beri trigger lagi ya. Kita klik create a new trigger. Kemudian kita pilih show layer ya. Kemudian layernya apa? Tuntas. Kita panggil ya tuntas. Kemudian objeknya multiply, kemudian OK. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat hasilnya ya. Caranya kita klik publish di sini. Kenapa? Karena untuk memunculkan print hasil, kemudian untuk memunculkan juga tuntas di sini. Maka kita coba untuk
publish terlebih dahulu. Kemudian kita pilih web, kemudian publish. Ya, di sini kita klik udah terpublish, kita klik open. Bisa diklik view project juga. Nah, di sini kita klik open aja. Nah, di sini hasilnya tersimpan di My Articulates project ya, di documents. Nah, di sini kita klik yang story HTML5 ini. Kita coba. Langsung aja kita kerjakan quiz dulu ya, untuk memunculkan dia tuntas apa tidak. Klik aja menu di quiz ya, di sini menu utama quiz. Nah, kemudian klik ambil quiz, kita kerjakan dulu. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Kemudian kita kembali ke menu home. Nah, di sini kita klik aja langsung ke. Nah, ini kan belum dikoneksikan ya tadi ya, belum dikoneksikan. Kita klik aja langsung ke menu utama hasil belajar. Nah, ketika dia tuntas, maka cetak sertifikat tadi dia aktif ya, yang untuk tuntas ya, cetak sertifikatnya aktif. Nah, untuk print hasil ini bisa diklik aja, maka dia akan muncul hasilnya ya, korek, kemudian poinnya juga dan sebagainya ya. Berarti berhasil ya untuk print hasilnya. Oh ya, tadi belum dicentang ya tadi. Untuk hasilnya ketika diklik ini kan harusnya ada minta masukkan nama ya. Nah, itu belum kita centang. Nanti kita editing lagi. Kemudian di sini selamat Anda tuntas, silakan cetak. Nah, ini diklik. Nah, akan muncul nama ya. Nama apa nih tadi? Layer nama di sini sudah benar. Kemudian ini bisa kita ketik ya, misalkan nama ya, misalkan di sini Guntur ya. Nah, misalkan di situ. Terus kalau gini karena belum aktif ya, kita beri aktif. Nah, kalau ini udah masuk, biasanya di sini ada tulisan selamat belajar Guntur. Nah, ini kalau mau diketik Nur Cahyanto. Nah, ini kita klik OK, dia berubah jadi Guntur Nur Cahyanto. Ya, kemudian ini bisa diklik ya. Kita coba klik. Nah, terhidden, kemudian muncul cetak sertifikatnya. Oke, udah berhasil ya. Jadi ini tinggal kita tambahkan untuk sertifikatnya ya. Kemudian ini untuk print hasilnya tadi kita editing ya. Kita kembali langsung di bagian ini. Kita close saja dulu. Nah, di sini kita klik ya untuk untuk icon print hasil. Di sini kita klik edit the selected trigger. Nah, ini prompt the user for their name before printing, ini Anda centang ya. Jadi nanti sebelum dia memprint hasilnya itu akan meminta nama lengkap di situ. Kalau sudah, diklik OK. Ya, untuk hasil belajar, menu utama hasil belajar di sini sudah OK ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sertifikat ya. Ya, dari dari nama ini, ketika diklik OK, dia akan menuju ke cetak sertifikat. Ya, selanjutnya kita akan coba membuat scene sertifikat. Ya, kita kembali ke story view, kemudian kita pilih new scene. Nah, selanjutnya di sini kita cari. Nah, ini kita untitled scene, kita pilih. Kita ketik aja sertifikat ketuntasan ya. Nah, ini kita double klik. Nah, untuk ini biar tidak ada musiknya kita hilangkan, yaitu dengan cara apply layout ya, kemudian kita pilih blank. Nah, di sini kita ganti untitled slide menjadi sertifikat ya. Nah, untuk sertifikat di sini saya sudah menyediakan template-nya. Untuk template yang lain bisa Anda cari di Google ya, di Image ya. Bisa cari di Google atau di freepik.com ya.
Nah, ini template-nya sudah saya sediakan di contoh piagam penghargaan keren ya. Di sini kita masukkan aja ke articulate. Kita drag aja ke sini. Nah, ini kita perbesar ya. Kita perbesar sesuai dengan ukuran dari template di sini. Nah, ini kita buat center ya, align, center, align, middle. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan icon print ya, atau cetak sertifikat di sini. Nah, caranya kita masukkan icon tadi. Ya, ini misalkan saya udah tambahkan icon printer tadi ya di sini. Nah, itu kita masukkan aja ke sini. Nah, kita perkecil. Nah, kita beri di sini kita perkecil lagi. Ya, pokoknya di luar dari sertifikat ini ya. Kemudian di sini kita tambahkan teks ya, text box. Ya, tulis saja print. Ya, seperti itu. Kemudian di sini nanti kita buat teks ya, teks seperti ya, seperti ini ya. Jadi kita masukkan dengan menggunakan text box ya. Kita gunakan text box. Oke, nah selanjutnya misalkan di sini sudah saya tuliskan sertifikat ketuntasan diberikan kepada, nah ini saya kasih jarak kosong, kemudian atas partisipasinya yang memuaskan dalam menyelesaikan mata pelajaran. Nah, tadi mata pelajaran ini ya apa? Misalkan sistem gerak pada manusia ya. Kemudian diberikan pada, nah guru pengampunya adalah Guntur Nucahyanta STBD. Nah, di sini kita coba untuk membuat diberikan kepada siapa. Nah, ini kita buat pakai insert text box ya. Sama seperti tadi, kita beri keterangan di sini persen username ya. Username kecil semua, persen lagi. Nah, ini kita lebarkan. Jadi di sini kita lebarkan. Ini kan untuk kolom username ya. Kemudian kita ganti, misalkan mau diganti namanya seperti ya, pakai apa? Misalkan, nah ini Arial rounded empty bold. Kemudian di sini mau diganti ukuran teksnya. Oke, seperti ini. Kemudian dibuat center. Nah, nanti akan muncul nama siswanya di sini. Kemudian untuk judulnya kita duplikat saja. Kemudian di sini kita ganti sistem gerak pada manusia. Nah, ini kita perkecil aja judulnya lebih kecil. Kemudian di sini kita beri font 18 misalkan. Ya, seperti ini. Kita buat center ya. Di sini kita buat center tadi. Kita bisa diseleksi ya. Tekan tombol shift, tahan, kemudian ini kita seleksi. Arrange, align, center. Ya, seperti itu. Kemudian tambahkan satu lagi di sini untuk data. Nah, ini diberikan pada 20. Nah, diberikan pada bla 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 ini tanggalnya, tanggal dicetaknya sertifikat ya. Maka di sini kita tambahkan text box lagi ya. Kita ambil duplikat aja dari diberikan kepada ini ya, biar sama teksnya. Kita Ctrl D untuk menduplikat. Nah, kita tulis saja di sini diberikan pada. Nah, diberikan pada. Nah, di sini kita tambahkan variabel ya, variabel untuk memunculkan tanggal yaitu persen date. Ya, ini hurufnya besar, D-nya besar, date. Kita perbesar, saya perbesar sedikit ini. Date, kemudian value. Ini nyambung ya, nggak boleh kasih spasi, date value. Kasih persen. Nah, kemudian di sini kita centerkan ya, dibuat center yaitu format, kemudian align, center. Nah, untuk date value ini
saya sudah menyediakan scriptnya di situ ya, sudah saya sediakan scriptnya. Nanti di kolom deskripsi bisa di download. Ya, seperti ini. Jadi ini untuk date value-nya, ini variabel ya, kita tambahkan aja di sini. Tadi kita sudah ketikkan, ini kita zoom in, zoom out ya, maaf. Kemudian kita klik manage project variable, kita tambahkan date value. Di sini kita plus variabelnya date value. Date value, kemudian oke. Kalau sudah oke. Nah, kemudian baru kita tambahkan script atau trigger ya di sertifikat ini ya, base layer ini. Caranya klik create a new trigger, kemudian kita pilih execute JavaScript ya. Pilih execute JavaScript, kemudian scriptnya. Nah, scriptnya ini tadi sudah saya copy paste, nanti bisa di download di kolom deskripsi pada video di bawah ini. Kemudian klik aja OK. Terus when timeline start, oke. Kemudian pada objek sertifikat, ya, pada sertifikat di sini ya, menu slide sertifikat kalau sudah oke. Nah, selanjutnya di sini yang kita tambahkan adalah print. Nah, print di sini kita masukkan script lagi ya. Caranya klik create a new trigger, kemudian ya kita klik di sini print, kemudian create a new trigger, kemudian tetap menggunakan execute JavaScript, kemudian kita klik script di sini. Nah, ini kita paste ya, kita copy paste windows.print. Nah, seperti ini. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Kalau sudah oke, user klik picture 2 ya. Ya, kalau sudah klik oke. Ya, seperti ini. Sudah selesai di sertifikat ketuntasan. Nah, selanjutnya kita hubungkan ya, kita hubungkan untuk sertifikatnya di sini. Di tadi apa? Nah, di sini di menu utama pada hasil belajar. Nah, ketika user atau siswa itu mengklik OK, maka dia akan menuju ke sertifikat ini tadi. Ya. Oh ya, ini sertifikat ini tambahkan logo ya di sini. Logonya ada logo sekolah. Misalkan saya buat bundar aja ya. Misalkan di sini kita beri save, kita kasih misalkan bundar. Ya, seperti itu. Bisa dikasih logo sekolah di sini, silahkan. Selanjutnya kita hubungkan ya di sini pada menu utama hasil belajar. Diklik aja untuk tombolnya di sini. Nah, kemudian tambahkan trigger di sini. Create a new trigger. Kemudian kita ganti, kita pilihnya aja Lightbox slide ya, Lightbox slide. Selanjutnya di sini kita pilih slide mana? Yaitu pada slide sertifikat di sini. Ya, kemudian when user klik di situ. Kemudian button one, kemudian OK. Ya, sudah terhubung. Kita akan coba ya, kita coba untuk di publish ya, kita publish karena ini kalau script itu JavaScript itu tidak bisa kalau kita preview saja, kita harus publish dulu. Nah, nanti yang publish yang sebelumnya ini kita close dulu ya, karena nanti dia tidak akan bisa ya di sini. Kita close. Ya, kalau sudah diklik preview, kemudian publish ya, publish. Kemudian di sini kita kasih web. Nah, ini title-nya mau dibentuk seperti ini, kalau mau dikasih nama lain juga boleh ya. Silahkan. Kalau sudah diklik publish di sini. Oh, ini masih ada yang terbuka ya. Kita close saja semua. Ya, kemudian kita publish. Ya, setelah publishnya selesai, kita klik open di sini. Kita atau di view project boleh. Nah, kita pilih story HTML5 di sini, saya double klik. Saya lihat hasilnya. Ya, kita coba. Kemudian langsung saja kita ke menu quiz ya. Kita ke menu quiz, pertama quiz di sini. Ya, kemudian klik ambil quiz.
Kita kerjakan soal dulu ya. Nah, selanjutnya klik menu home. Nah, kita menuju ke hasil belajar. Sini, menu utama hasil belajar. Sehingga didapat ya tuntas ya. Kemudian kita cek lagi di sini print hasilnya. Nah, akan muncul nama kan di situ ya. Kita ketik Guntur Nurcahyanto. Oke. Nah, maka nanti di hasil resultnya, di sini hasil belajarnya, di sini ada keterangan Guntur Nurcahyanto. Kemudian untuk cetak sertifikatnya, di sini klik aja. Nah, di sini tulis nama lengkap Anda. Nah, ini misalkan ketik aja Guntur Nurcahyanto. Nah, sudah klik OK. Nah, dia akan muncul sertifikat ketuntasan ya. Wah, ini salah, ini username ya. Ya, nanti kita ganti ya. Kita coba dulu untuk ini printnya, bisa nggak ini muncul data printnya? Oh ya, berhasil ya. Kita muncul data print di sini. Nah, ini tinggal diklik print. Kita pilih yang PDF ya. Oke, save. Ya, kemudian kita bisa melihat ya di sini. Nah, di sini untuk diberikan pada 20 ya, tanggal 20 Juni 2020 ya, seperti itu. Nah, di sini kita buka yang sudah kita cetak di sertifikat di sini di desktop. Nah, kita buka. Apakah tercetak? Ya, tercetak ya. Oh ya, belum, maaf, belum. Nah, ini tercetak ya. Cuma nanti kita editing yang user nama ini jadi username ya. Maaf, tadi keliru ya di sini. Oke, seperti ini. Kita kembali ke sertifikat ya. Username. Oke, seperti ini. Nah, ini kita close, bisa kembali. Ini kita close lagi ya, seperti itu. Kita coba lagi ya, kita publish untuk meyakinkan. Langsung sudah terkerjakan ya. Langsung aja ke menu utama hasil belajar, kemudian langsung cetak sertifikat, tulis nama lengkap. Oke ya. Nah, oke, udah muncul ya, udah benar sertifikat ketuntasan. Kita hubungkan ya. Jadi, oh ya, ini kita kembali ke sini ya. Kita kembali di sini, kita close, kita hubungkan ke menu utama ya, menu utama pada home. Menu home ya di sini. Nah, ini menu home. Kemudian di icon hasil belajar di sini kita klik. Kemudian pilih create a new trigger. Kemudian kita jump to slide. Nah, di sini kita pilih slide-nya menu utama hasil belajar ya. Di sini kita pilih menu utama hasil belajar, kemudian user klik rectangle 6. Kalau sudah benar ya, 6 ya. Ya, benar. Kalau sudah klik OK. Nah, dia nanti akan menuju ke menu utama quiz ya, hasil belajar. Baik, saya kira itu untuk materi kita. Materi ini yaitu berkaitan dengan membuat menu hasil belajar dan cetak sertifikat ya, dengan menggunakan artikel Storyline 3. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.